Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sina Sabrina. Kali ini kita akan membahas materi tentang pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Tahun 2015 merupakan awal tahun diberlakukannya MEA. Hal tersebut sesuai dengan deklarasi Cebu yang merupakan salah satu hasil dari KTT ASEAN ke-12 pada Januari 2007. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal. MEA dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Tujuan MEA adalah sebagai berikut. 1. MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah. 2. MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property right, taxation, dan e-commerce. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Organisasi perdagangan bebas yang kedua adalah AFTA. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Tujuannya adalah 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produksi ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak FDI. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga adalah APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Tujuan pembentukan APEC adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. 5. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang keempat, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa dikenal dengan MEE.
Tujuan dibentuknya MEE adalah: 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar anggota. 3. Menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Yang kelima adalah WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT. Tujuan dibentuknya WTO adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. 2. Membantu produsen barang dan jasa, serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 5. Menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional dan non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh adalah menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.